Negeri Umiba berintegritas profesional, menjaga nilai kebenaran dalam ilmu dan tindakan. Berpikir kritis dan strategis, berlandaskan ilmu manajemen. Teknologi jadi kekuatan menuju masa depan gemilang. FMB Umiba Jaya, kokoh dalam integritas, profesional berkarya, menuju unggul mendunia. Halo semuanya, welcome back to Podcast Manis episode kedua. Sekarang kita lagi kedatangan teman-teman dari BEM FMB. Boleh perkenalkan juga terlebih dahulu semuanya. Perkenalkan, saya Kenya Dika Putra Raptik. Saya Ketua Fakultas Manajemen dan Bisnis. Kalau saya, perkenalkan nama saya Naila Barzahara. Saya selaku sekretaris BEM Fakultas Manajemen dan Bisnis. Kalau aku Sita Tuliskianka, aku selaku BEM Fakultas Manajemen. Ya, wah sekarang kita udah kedatangan inti-inti dari BEM-nya nih. Sekarang sebelum mereka jadi inti di organisasi yang sangat-sangat dipandang oleh universitas, kira-kira pengalaman apa aja sih yang udah kalian dapetin sebelum masuk ke Universitas Mitra Bangsa? Tapi di sini kita ngobrol apa ya? Kalian boleh pakai baru. Kita ngobrol santai, cuma biasa lah. Siap dulu. Mulai dari gimana dulu lah, pengalaman lah sebelum masuk dunia kampus itu kayak gimana sih? Gua dulu awalnya itu pernah jadi wakil ketua MPK. Jadi kayak bagian yang ngawasin kinerja OSIS gimana OSISnya. Oh gitu, berarti selama jadi MPK itu kira-kira apa yang udah dicapai oleh Mas Kenny? Apa ya? Waktu MPK nggak terlalu banyak kerja sih. Soalnya cuma bagian mantau-mantau aja. Oh gitu, mantau-mantau. Berarti kira-kira setelah hal yang dilihat oleh Mas Kenny sendiri dari kerja OSIS-nya itu, kira-kira tuh OSIS-nya berjalan dengan bagus nggak sesuai yang dipantau oleh Mas Kenny? Kalau waktu itu pas saya pejabat, kebetulan lagi ada konflik, jadi lagi kurang baik-baik saja. Cuman bisa diatasin sama anggota-anggota yang lain. Wah, keren ya. OSIS-nya bisa memperbaiki masalah yang ada. Tapi waktu berjalan jadi organisasi itu masih dalam COVID atau enggak? Udah enggak ya? Enggak. Sudah, berarti dalam COVID udah ini terusannya. Silakan deh, kita Hela atau dari Sucitan ya, boleh silakan Hela. Oke, kalau dari pengalaman gue ya waktu ini sebenarnya bukan banyak sih gue. Kalau Pak Tita itu mau nyoba dulu. Kita dengar ya semua. Gue ngejabat jadi OSIS, jadi sekretaris juga selama 2 periode dari kelas. Oh iya, aduh, soalnya kalau misalkan gue cuman 1 periode aja gue gak dapet sertifikat. Jadi gue sampai gue lulus baru gue dapet sertifikat gitu. Jadi awal gue masuk OSIS ini, gue emang itu tuh karena pertama kali gue OSIS itu waktu SMP. Oh, berarti SMP udah OSIS duluan ya? Iya. SMP juga tuh? Enggak, itu biasa aja. Itu berarti bukan 2 periode doang itu ya? Ya, SMP sampai kampus masih beda. Itu gokil sih Jojo. Itu emang ternyata nggak mau di rumah aja kan, cuma emang nyari relasi juga. Terus waktu itu kondisinya emang pas banget wawancara kan. Jadi itu kan kalau sekarang kan kita pemilihannya kayak debat gitu kan. Iya. Oh iya kan gitu. Sekarang enggak. Kalau kemarin waktu gua pemilihan SMK itu gua wawancara. Dan itu kan gua nggak ada apa sih namanya? Nggak ada pengalaman sekali sama sekali jadi sekretaris gitu. Tiba-tiba gua ditunjuk jadi sekretaris. Wow. Berarti ya itu benar-benar nggak respect banget gue. Kayak
tiba-tiba gue jadi sekretaris gitu. Terus tiba-tiba gue disuruh bikin proposal, gue disuruh bikin PJ. Lu kan kok kalau masa-masa SMK itu nggak ada laptop ya kan, kalau Iya, dulu pasti rapi bikinnya gitu kan. Nah gue tuh masa-masa pakai HP gitu. Itu bener-bener kenangan banget sih, kayak Wah, pantes ya kalau seandainya kita lagi misalnya ada ketua yang mendadak bikin proposal, dia langsung satset gitu ya. Dia langsung soalnya emang bisa pakai HP 2 periode jadi sekretaris, terus pas kuliah lanjut lagi. Kemarin di bulan juga kita di proposal kan? Udah jatuh beda Vin, udah jatuh beda. Jam banget dah. Iya, udah beda kelas udah. Sekarang nih kita kemarin nih dari orang lagi kita kata kita gimana saudaranya? kalau pengalaman sih join OSIS di SMK di benarnya di kelas 10. Ini cuma 1 periode kan, jadi terus kelas 11 tuh udah nggak di OSIS tapi jadi bendahara kelas gitu. Oh, kayak mas. Iya. Iya. Sampai kelas 12 sih. Terus sekarang bendahara juga di back. Ini kok kayak paling buat kali buat tiga sih. Apa sih nih kalian punya organisasi baru? Ya, masalah apa gitu kan ikut organisasi baru? Apa emang dari SMK tuh udah ada niatan buat masuk kuliah, terus pas di kuliah kan ada cepet juga. Ya, terus siapa yang mau jawab duluan? Ini pertanyaan buat pas sekarang apa gimana? Buat sekali loh. Buat sekarang. Kenapa gua mau di ketua BEM Fakultas Manajemen dan Bisnis? Karena gua tahu mahasiswa-mahasiswi di sini pasti ada bakat yang mungkin masih malu buat ditunjukin. Makanya gue di situ taruh visi misi gue mau mengembangkan non akademiknya aja. Oke. Tuh. Berarti emang fokus tuh pengen ngembangin ya bakat mereka kan? Fokus nambah. Tuh. Emang lu sudah yakin tuh kayak sama akademiknya mereka? Sebenarnya yakin nggak yakin ya harus yakin. Karena menurut tuh akademik itu pasti udah terus dijalanin kali ya, maksudnya kayak udah pasti dijalanin kan. Kalau misalnya non akademik kan mereka kadang suka malu buat nunjukin bakatnya kan. Yes tuh ya. Kecat. Oke. Terus selama lu jadi ketua nih Ken, lu udah ngeliat nggak potensi dari mereka? Apa yang udah dapetin Ken? Mungkin dari beberapa penampilan waktu yang sebelumnya mungkin ada nari Ya. Gitu. bagus itu. Terus dari S2-nya ada nyanyi. Nyanyi ya. Tuh. Futsal mungkin ya baru-baru lah. Ya walaupun baru ada hasil 1. Tapi udah kelihatan kan bakat mereka walaupun 1. Bagus sih sebenarnya. Jadi lu tuh lebih fokus ke non akademik aja daripada akademik, karena kalau akademik pasti mereka mau gak mau yang ngejalanin. Iya. Kalau non akademik nggak sesuai sama, maksudnya mereka masih punya rasa malu gitu buat Belum mau berani nunjukin apa yang dia bisa. betul setuju. Nah kayak kita nih udah 2 semester Pre. Lu kan udah punya visi misi ya. Kira-kira lu merasa visi lu sama misi lu tuh udah terjalani bro? Merasa udah terpenuhi bro? Kurang sempurna sih. Menurut sempurna 1-100 berapa persen? Kalau dari diri gua 80. Kalau Saya gue main gede, ngapain tuh? misalnya bentar lagi kan periode kita kalah kan? Iya. Nah, Sampai Desember kalau nggak salah ya? Betul, Desember. Udah 80% udah lumayan. udah kalian Udah keren. apalagi buat semester bawah, terakhir lah semester 2 gokil. Terus lanjut, siapa yang mau duluan? Ya udah gue. Nah, oke. Tadi yang pertanyaannya Pertanyaannya tuh Awatan kalian mau masuk BEM gitu kan? Kalian waktu SMA udah pernah di organisasi kan? Kenapa kalian di pas masuk kuliah tuh harus ikut BEM? sebenarnya awal gue masuk kuliah itu gue ngomongin organisasi gitu. Oke. Cuman ya itu lah, makanya kayak kemakan TikTok, ngerti gak sih, kayak Iya, ngerti. oh iya yang kayak Pokoknya gitu. Terus Bisa diterima kan? ya gitulah pokoknya. Terus abis itu gue kayak merasa nih kayaknya ini seru gitu. Terus juga nggak seru sih, kayak nggak, maksudnya kayak apa sih namanya,
pas gue ngeliat yang periode kemarin tuh yang pengangkatan apa sih yang debat yang apa sih yang kalian kemana melihat itu tapi gue pengen tutup tapi gue malas debat gue malas debat ya Jadi karena malas debat jadi nanti dulu deh. Tapi udah dipilih kan jadi sekretaris. iya Terbayar oleh Kenny. Langsung ketuanya kayak main sekretaris. Kalau itu semuanya semua. jadi kayak kalau jiwa-jiwa organisasi itu kontak-kontak Iya. kan Boleh. Tapi seneng nih. ya senang alhamdulillah Gak ada rasa nyesel kan? nggak ada Oke. Ada hal-hal tuh terus kalau lagi tadi gue mau ngomong apa ya apa ya tebak? Gue gak tahu. Gue juga gak tahu. Gue bukan dukun. udah lanjut deh pertanyaannya apa tadi Sama nih. Alasan kalian tuh mau join organisasi itu apa? alasan ya sudah tanpa alasan bisa nggak sih Tanpa alasan kan apa? Jadi saya alasannya. Gak apa-apa. ditawarin terus ya udah deh Nah, gue terima semua Pasrah. kalian. Pasrah. nggak pasrah kayak kalau pasrah gue harus dipaksa dulu dong Ah, Ya. kan nggak kayak lu mau nggak jadi Ya sekretaris udah. jadi Jadi bendahara gitu kayak ya udah deh gitu ya udah gitu ya Tadi dia nanti ngikut ya. Iya, ya, ikut. ikut dulu aja jangan di dulu aja gitu Tapi setelah kayak ikut aja dulu itu ada yang nyesel nggak? ya mungkin ya namanya juga bendahara kan Samping. sebenarnya tuh bendahara tuh berarti bukan mengikat sensitif ya Iya. ya menurut gua cukup menyesal dikit lah ya dikit ya Oke. Dulu itu sesensitif itu Iya, jadi sensitif. kayak takut-takut gitu kan. Nah, kalau takut mah kasih gue aja duitnya bos, tenang aja, gue pegang mah aman. Kasih steak sama gue bukan malah minum pakai minum kopi lu mah Kan, gue minum kopi, kok gue kan anak baik-baik, normal, gue nggak pernah minum kopi, apa itu kopi? Karena kan apa itu? Tumblernya isi kopi. gak pernah gue kayak gitu. Ntar kameranya udah baru. Ah, kalau kamera iya, gue kan kamera. Itu apa tuh? Maksudnya? Ada pokoknya. Gue jadi enak kalau bisa kamera. Tapi gue minta sponsor kenapa boleh gak minta kamera? Ya. Isi. Saya kan nggak bisa berapa persen tambah. Kita lanjut kali ya. Nah, Boleh. kira-kira selama 2 semester ini, 2 semester menjabat, pengalaman apa sih yang kalian dapat di BEM di BEM sekarang? Kayak kesenang apa? Hal yang menarik dari BEM, yang Sedihnya lah. yang senang sedihnya itu apa? Ya boleh. Boleh. Boleh juga. kalau apa itu namanya kalau kenangan yang membahagiakan sih sebenarnya bisa-bisa aja mungkin nggak ada yang bikin bener-bener wow gitu cuma ya kalau kesannya itu kayak kita bisa belajar kayak gimana cara mengerti orang lain ya Betul. kayak sedangkan itu kan satu tapi orang itu beda-beda tuh dari setiap orang kan mungkin ada yang pernah promote ada yang gitu kan kita harus Caranya gitu. ya tapi kita juga nggak boleh kena juga kan kita juga jangan gitu kan itu udah tanggung jawab Benar. Berarti kayak belajar buat gak egois gitu. nah ya betul Gak egois tapi kita juga bisa mengerti. Gak apa. Gue setuju sih. Gue nggak tanya sama Sepakat. Udah deh. Ladies first. gue bingung Jawabnya apa san gue? Mungkin Pesan selama pengalaman pesan sedihnya pesannya apa buka aja nggak punya ini mas Irik nggak punya kesannya pesannya paling dia mau kayak mau ke Iya. udah sama udah nggak punya kesan dia kayak ya udah banyak dia orang pulang aja kayak orang Iya, sampai kayak orang kayak biasa belum ada yang bikin greget gitu ya. bikin juga tak udah dulu Pokoknya senengnya emang kehadiran gue kurang Jantung berdebar-debar, rasanya tak
tadi gue nanya, kira-kira selama 2 semester ini tuh ada nggak sih pengalaman lu kayak bahagia dan sedihnya selama mengikuti event-event, rapat-rapat, terus juga kayak pengajuan proposal gitu. Apa ini sekretaris pasti bakal dikejar-kejar target nggak sih? Iya, betul. Kalau ada kegiatan tadi gue udah biasa. Ya kan lu tahu, gue kan Kerjain proposalnya jadi. Iya benar. sehari jadi. Benar. Yang Lalu Saksinya gua. kalau bisa dikerjain sekarang ya ngapain nanti gitu kan. Oke, konsisten berarti. Jadi ya apa kenangan yang bukan yang apa sih tadi, kebahagiaan dan kayak gue lebih ke anggota kitanya aja sih, kayak mereka ini lebih walaupun kita ada problem atau ada sedikit problem gitu, dia tuh kita tuh saling ngerangkul satu lagi, terus juga apa ya berusaha kayak apa sih tuh kalau dibilang tuh kayak apa ya nah apa memutar pikiran Kalau ide kan lain harus lagi nih. kayak gue lagi ke mereka aja sih. Karena ya kalau nggak ada mereka nggak kita Betul. Bandung 3 orang 3 puluh pertama. Tiga kepala pilar. kalian. Tuh 3 pilar. Langsung dia itu 3 pilar. Jangan Bekasi mana ini kamu gablok ya. Iya. Gimana dikasih kene? Itu dia ketuanya langsung. Pasti bakal banyak nggak sih pengalaman bagian sedihnya? Ekspektasi gue nih jawabannya bagus. Ini kan gue ekspektasi nih puncak. Bahagia. Kalau gue bahagia punya tim yang jadwalnya bagus, komunikasinya lancar, ide-idenya bagus, terus ya saling merangkul ya. Lu ngejilat ya? Namanya jilat itu dong. Enggak bagus kan yang bagus lu. Iya. Tambah Gue gak menjilat, gue kan menilai. Nah, yang bikin gue sedih itu diri gue sendiri. Kan 80%. 80% udah bagus ya. Cuman diri gue itu belum lebih mendekatkan diri kepada mereka, lebih mengerti mereka. Berarti lu kayak bahagia karena punya tim yang bagus, punya ide yang bagus, kreativitas, terus mau kerja sama, tapi lu sedih sama diri lu sendiri yang gak bisa partisipasi dan kayak seakan-akan lu gak bisa mengerti mereka gitu. Ya betul. Bohong doang. Sebenarnya mesti jadi ngomong gitu. Iya. Ditanyain kenapa mulut tiap hari sama dia. Aku Pengen gimana? Tadi suka tidur belum? Nah, ketuanya sana satu lagi dong gitu. Kayak bisa dia sebelumnya kan Repan itu juga belajar dari gue ya. Kata Revan emang kayak gitu belajar dari Gue juga belajar Revan ya. Gue juga belajar dari Revan juga. Dia bukan nggak percaya parah banget. Sebenarnya gue ada pertanyaan yang pengen mau coba ke kalian nih. Kalian tahu sendiri kan kadang tuh kehidupan mahasiswa tuh suka bingung. Ngapain gue bisa organisasi gue langsung ke IPK? Gue pengen tanya pendapat kalian kalau itu. Itu jujur itu gue pertama kali tuh. Iya. Gue mikir ya gue tuh takutnya kalau misalkan gue ikut organisasi gitu tuh Iya. Tapi katanya gimana? faktanya gue bisa, alhamdulillah gue bisa kayak ya kan kita kan manajemen ya kayak dia bilang kan harus bisa membagi waktu Kita bisa berbagi waktu. iya kan itulah alasan kenapa dia bisa bikin proposal dalam satu hari. Karena cuma belajar di manajemen Universitas Mitra Bakti. Kaki ya. Lanjut. apa tadi apa Iya. tadi Soal kenapa harus dari SD, kenapa gue itu ketimbang fokus ke IPK? Karena tuh suka gini, gimana ya? Banyak mahasiswa tuh yang lebih miris lah. Gue kalau ikut organisasi itu bagi gue buang waktu doang. gue ada kenapa
sebelumnya kan gue juga ini kan juga pernah sebelum gue kuliah ini kan gue setahun pernah kerja juga kan. Iya. Dari pengalaman gue juga nilai itu untuk di tempat kerja sekarang tuh sangat penting. Kenapa? Mungkin emang itu jadi nilai plus kita buat IPK kita penting IPK kita tuh bagus gitu. Iya. Nilai kita bagus gitu. Tapi itu tuh nggak menjamin kita buat kerjanya enak, nggak menjamin. Kita lebih pasti perusahaan juga bakal nyari yang lebih pengalaman, terus juga relasi juga banyak. Itulah pokoknya. Jadi ya organisasi kalau menurut itu kecil. Berarti harus balance gitu ya, harus balance. Tetap harus balance walaupun organisasi, karena dua-duanya sama-sama penting sebenarnya. Iya, sama-sama penting. Kenapa harus di organisasi? Sedangkan kalau kita mencari relasi itu nggak harus di organisasi. Karena gimana ya? Gua sendiri aja waktu sebelum dia pernah mikir kalau dari relasi aja nggak harus lewat BEM kita. Iya bisa. Jadi apa alasan utama kalian itu masuk BEM? Kenapa kalian masuk itu organisasi ketimbang nyari relasi dengan cara lain? Karena kalau kita masuk ini gue jawab nih, nggak apa nih? Jawab boleh. Oke. Karena kalau menurut gue itu kalau kita ngelatih diri tuh di sini di PM. Nanti nggak? Iya. Jadi dia nih ketua nih, dia kan berarti kan melatih kepemimpinan kan? Iya, betul. Kayak gitu maksudnya. Betul, berarti kayak karena sekarang lu lagi di universitas dan mungkin band inilah yang bisa dijadikan jembatan untuk lu ke depannya gitu. Gitu maksudnya. Kalian ada apa? Sebenarnya yang biasanya gimana ya waktu awal kesini tuh ada pasien yang mau kayak grup kerja organisasi. Iya. Sebenarnya tuh kayak merasa pengaruh terus ditingkat pasti selingkuhan terus kerja indah kayak berapa gitu. Sebenarnya itu itu salah sih kayak kalau kalian ikut berarti kalian itu termasuk orang-orang yang nggak mengerti diri gitu kayak padahal awalnya juga kayak kayak dia nggak seberat itu nggak seperti yang dicemuin orang-orang ya kan terus kan ini fakultas manajemen kan nah di organisasi itu bisa manajemen kita kan juga manajemen SDM juga kan aku berharap itu manajemen keuangan kayaknya sebenarnya bagus banget kalau jadi namanya kan sebenarnya tergantung diri sendiri tapi kalau bisa jangan jangan di organisasi terus Berarti kita nggak boleh Walaupun emang kelihatannya capek, tapi kita tuh masih ada funnya lah. ada Ada funnya, jadi balance guys. Jadi nggak capek doang. Tapi ketika acara udah selesai, kita bakal merasa kayak wah capek banget. Iya, karena acaranya berjalan. Gitu. Ada yang bisa. Kalau gua IPK buat gue kalau itu. ya Gue nggak pentingin IPK. nggak malu ya. Nggak ngaruh. Yang penting ya kan minimal 3. Di atas 3 dikit itu udah bagus. Betul. Dan berarti mensyukuri apa yang ada. Gue sebenarnya karena kan tidak bisa saya pengen tinggi masih kayak gini makan 3 3 kali makan berapa sih? 3 pas. Ada berapa kali pun yang 3 ya. 3 pas. Sebenarnya ya kalau waktu mau berbagi pengalaman juga, gue tuh mikir nggak mikir gimana dari kata tuh gue udah punya plan sendiri kan. Kayak lu masuk kuliah gue mau ngapain aja dari semester 1 sampai semester 8. Ada kejadian yang gue expect jadi gue juga BEM aja sebenarnya itu di luar rencana gue. Kayak dari semester 2 ternyata udah di BEM, padahal ya sama-sama aja pengalaman gue tuh lanjut. Terus gue tuh suka penasaran nih karena gue tuh punya teman dari gue kampus ini juga. Dia tuh nggak join organisasi, cuma dia tuh ngasih pertanyaan ke gue kayak gitu. Kenapa harus join organisasi? Sedangkan hal di organisasi bisa lo dapetin dua organisasi. Masuk kan? Jadi masalah relasi, masalah komunikasi, masalah pengalaman itu bisa didapetin di organisasi. Terus dia nanya lagi, jadi apa alasan lo dapat buat join organisasi? Jawaban gue ke dia itu sebenarnya nggak yang bingung aja mah. Jawaban gue sih banget ke dia. Di organisasi ada pengalaman yang nggak bisa kalau dapetin di luar organisasi.
Kayak di organisasi lu harus ngerepit atasan-atasan mulai dari kaprodinya, DK-nya, bahkan rektornya. Lu harus bisa ngobrol sama mereka ya. Kalau lu nggak join organisasi di kampus, lu nggak bakal dapetin. Misalkan nih, lu mahasiswa biasa tapi disuruh ngomong sama rektor masalah acara, pasti nggak bakal bisa kan? Wah ini juga ngomongnya kayak gimana kan? Kurang lebih kayak gitu. Dari situ dia mulai mikir, oh iya juga kan gue nggak bagian organisasi dari awal. Cuman balik lagi sebenarnya, mau kalian join organisasi, mau kalian magang, atau kalian ikut seminar atau webinar doang, itu semuanya sama-sama penting karena ya tergantung individunya kalian aja mau kayak gitu. Kalau emang mindset kalian bagus, ya hasil ke diri kalian bakal bagus juga kok. Setuju. Terus juga kalau seandainya benar kayak kita nggak harus ikut organisasi supaya dapat relasi, kayak contohnya tadi IPK kan penting tuh. Kalau nilai kita bagus di salah satu mata kuliah, mungkin kita bisa ikut lomba-lomba dan lain-lain. Nah, itu kan di luar dari organisasi ya bang. Dan itu juga di dalam perlombaan itu pasti kita bakal kayak banyak dapat relasi-relasi seperti orang-orang yang keren lainnya lah yang ikut lomba lah kayak gitu. Berarti sebenarnya sama-sama penting guys sih emang. Karena utama orang kehidupan manusia ya hidup kalian mah tentuin sendiri aja lah. Tapi kalian mau kayak gimana, mau kalian jadi organisasi kayak mau kalian jadi mahasiswa biasa kayak mau kalian jadi kupu-kupu juga sebenarnya terserah kalian. Betul banget. Dari gua sih sarannya ya, kalau emang kalian gak pengen join organisasi, mungkin perbanyak komunikasi lah sama teman-teman kalian yang di luar ya. Setidaknya pas kalian lulus tuh gak sia-sia banget. Iya betul. Apalagi kayak pas lagi kuliah juga kan kita kalau berorganisasi nih berarti kita punya privilege buat ngomong ke yang tinggi-tinggi sedang Yang mahasiswa itu tuh gak bakal bisa. Nah itu kita manfaatin guys. Karena biasanya tuh dari relasi-relasi atasan-atasan ini kita dapat lebih banyak relasi lagi. Betul, kita diajak ke sini, terus kita bisa diajak bersosialisasi keluar. Diajak penelitian dosen kan. Pengalaman itu yang nggak bisa didapetin di luar organisasi sebenarnya. Jadi kita nggak cuma bisa ngeliat di lingkungan kampus doang, cuma di luar pun kita juga bisa ngeliat seperti itu. Selain organisasi BEM juga banyak organisasi di luar kampus kan istilah misalnya. Kita relax lagi. Itu kan mungkin dari gua doang lah ya. Kalau kalian masih pengalaman sendiri lah. Ada kayak gue cerita dulu kan, gue pengen tahu sebenarnya. Gue lupa bahas ini, masa gue bahasnya dari awal sebenarnya Rin. Oh gitu. Gue pengen tahu pengalaman cerita mereka nih dari sebelum bentuknya BEM tuh kayak gimana. Kenapa bisa sampai jadi kayak gini? Ini di mana tuh? Awal mula perjalanan kalian menjadi BEM tuh kayak gimana sih? Kalau iya. Itu Ya intinya awal mulanya ya gimana ya, ada paksaan gitu kan, tapi kayak tergantung kitanya juga. Tapi semakin lama kita kayak semakin udah stabil gitu. Baik. Mungkin di awal-awal kita bakal buat deadlifting, tapi sekarang kita Tapi ya udah stabil bisa mungkin kan udah tahu apa yang dia. iya, udah tahu kekurangan mereka, udah tahu kelebihan mereka, nyicil tulisan yang disaksiin semua. Cuma tinggal mungkin ada beberapa yang belum ya, maksudnya belum bisa mengimbangi yang lain, menjadikan dia bekerja gitu semuanya gitu kan. Berarti itu boleh diubah. Ingatkan kita jadi kayak sekarang karena di atas angkatan atas kita kan ya tau lah sedikit sebelah apa emang ada mau kan mana itu ada kita tutup. Terus kita kan juga ibarat ada tingkat nih, kita mau ke atas kayak biar orang masih kecil juga Asik tuh, so asik ya SD lu kenal kan? yang mau apa ya situ. Iya betul. Kayaknya mungkin angkatan atas tuh kurang ini kali ya, kurang didorong mungkin. Iya Kurang ada rasa interest. Iya itu sama gue ya. Kalau misalnya dijalani mungkin bakal Iya. happy lah. Jadi tugas terus kita ketemu orang-orang yang cerita itu bisa bikin happy guys. Atau orang-orang yang BEM tuh sibuk banget sih kalau misalnya waktu buat IPK nih. Kalian sendiri pas jadi BEM gimana? Masih ada waktu untuk belajar nih? Banyak ya? Nilainya bagus-bagus aja kok. Tergantung males dan enggak. Tergantung kalian ya. Iya tergantung kalian ya. Kalian males apa enggak? Kita bisa bagi-bagi waktu buat diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya dari organisasi kayak BEM itu sibuk apa enggak? Sibuk.
Kalau sibuknya pas mau ada event doang. Iya. Pas kali itu nggak sibuk kan dia kayak gimana mahasiswa biasanya aja nggak perlu yang gimana gimana. Enggak yang kata orang kuliah rapat kuliah. Betul, apa kuliah apa. Sebulan 2-3 kali kalau ada event apa bahkan itu disebut jangan lihat jangan Ya, gitu. kalau berarti gimana ya? Capek. Kebanyakan yang ngejudge gimana, cuman gue sendiri juga 2 MP aja gue paling santai kan. Jadi gue nyantai gak mikirin ini itu orang kayak biasanya aja. Hidup yang kayak berjalan aja, bahkan gue mau orang. Gue juga beresasi aja sini. Karena emang menurut gue, ya nggak sibuk-sibuk banget lah, masih bisa ngeluangin waktunya. Kalau meningkatin integrasi gue gampang. Terus nih kalian kan BEM ya, ikut demo nggak? Nah, Apa alasan kalian ikut demo? melihat demo itu mahasiswa kan pemerintah. Sedangkan kita kan ini KIP. KIP dari mana? Dari pemerintah. Jadi kita nggak usah ngaceng-ngaceng gitu loh. Ya, Jadi kayak ya mungkin kita ada mungkin bisa terima. Cuman kita dulu nih demonya di mana apa? tentang apa. Berarti emang harus tahu latar belakang itu apa dia. Iya. Nggak kita salah demo ya. Kita harus tahu apa yang lagi di demo itu kan. Kadang Kalau kadang gigi yang jangan editor ini. Jadi kayak kita harus tahu latar belakang kayak gimana, apa yang lagi di demo kan. Jadi kita nggak bisa asal-asal ikut demo karena kita sekarang lagi berkuliah di BA oleh pemerintah. Jadi tanggapan kalian soal mahasiswa yang ikut demo tuh kayak gimana? Kalian pasti udah ngeliat kan beritanya. Kan update kan soal Iya. Kalau itu menanggapi yang NDG itu ya. itu sebenarnya karena mereka nggak ada yang demo itu kan nggak merasakan NDG ya udah jadi mereka kayak buat apa gitu, tapi kan bagi orang yang merasakan itu berguna. Mungkin ada yang udah ya kayak orang tuanya berasa ya bahkan kan ada tuh berita-berita yang NDG ini bawa pulang tuh buat teman sih. Iya, benar Membantu sih itu jajannya gua. Ada itu termasuk keluarga gua juga. Iya. Karena MBG-nya tuh nggak cuma kadang kan ada buatnya tuh ini Iya. Karena sebenarnya yang bermasalah itu kayaknya bukan dari MBG-nya tapi bukan dari programnya, tapi dari yang berjalan benar seperti itu. Nggak berniat gimana, cuman ini menurut pendapat pribadi kita ya. Gimana bang? Kira-kira kan udah 2 semester menjabat dan jabatannya akan berakhir di Desember nanti. Iya, lanjut nggak? Nah iya, pertanyaannya itu kira-kira lanjut nggak? 2 periode kan? Gas nggak. Kalau menurut pribadi gue masing-masing ya masing-masing. Pribadi aja. Dari pribadi gue sendiri, gue kalau misalkan dibilang ditanya nih sanggup enggak, gue sanggup sebenarnya. Tapi gue tergantung sama kalian juga. Harus ada gue. gue jujur kalau untuk apa ya, gue pernah ditanya tuh sama kakak gue dulu kan waktu SMK. Itu kan gue masih sekretaris ya. Iya. Ditanya tuh pas waktu periode kedua itu kan gue sempat diwawancara lagi, katanya Nay lu kamu katanya kalau misalkan dia akan jadi ketua OSIS mau kan? Enggak mau. Akhirnya karena gue bantah itu gue gak mau. Akhirnya temen gue yang emang di bagian sekdit nih, kan dari BPH sekdit kan ya. Nah sekdit temen gue itu dia naik ke atas, tapi untungnya dia bisa itu. Untungnya bagus ya. Bagus. Sesuai dengan bahan kita dia juga sampai kemarin kan. Iya, Mungkin. bener. Itu ternyata sedih. Iya. Jadi Kalau gua dia lanjut karena mungkin ada kerjaan yang belum terjelas gitu kan. Jadi mau membenahi kesalahan kemarin. Satu kesalahan, dua mungkin ada ide gue yang belum jalan nih. Kerjaan gue yang belum jalan. Emang ide lo ini
nggak bisa dijalankan sebelum Desember Pak kalau mau gimana? Karena Desember juga masih lumayan lama. Iya. Iya, lumayan. Gue juga lagi nyari yang baru-baru. Jadi sebetulnya tuh belum ada ininya mau gimana? Ini apa enggak? Iya. Gak tahu. Ada lah spesial. Ini poinnya tuh lu pengen membenahi masalah-masalah lu yang kemarin gitu ya. Iya. Pengen membangkitkan ide-ide baru yang lebih bagus untuk periode berikutnya. Gitu. Tuh. Oke. Oke. Jadi lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Langsung aja gas. Nonton dah. 8% jadi 100% lo ya. Bismillah. Amin. Amin. Rencana lu gimana kan buat tahun depan bisa kepilih? Bukan tahun depan sih, periode santai bisa kepilih kan? Ada. Oke, kita tunggu lah ya. Ada lah Banyak. pokoknya dipersiapkan dari sekarang ya berarti. Iya. Keren. Anggotanya kok sama ya? Anggotanya mungkin ngeliat nanti. Ada. Tapi masih gak ada niatan buat ke BEM Univ aja kan? Kalau nonton di BEM ini terus. Ini kan tanggung jawabnya lebih gede. Iya, Gue reguler. betul. Gue takut gak bisa mengkondisikan. Oh iya, apalagi di ini tuh ada di jalan kampus kan, anggaran pusat bijak kata depan tahun minggu tuh ada administrasi sama ditaruh kan. Takut nggak bisa ngurusnya lu ya? Iya. Sama. Sama aja nggak mau. Bakat kayak lebih susah lah bukan tanggung jawabnya lebih gede. Iya. Sama gua ada satu yang bisa ini kayak pala tuh. Pala kan sebenarnya bagus ya. Kalau itu jadi kedua kan. Iya. Karena dia bisa ininya banyak kan. Ide dia tuh banyak sebenarnya. Cuma dia malu kayak di depan. Langsung langsung aja nggak tahu tentang kepala nggak jadi. Wow, ini ya. Apa dia ya? Terus kita untuk kepala. Tadi lu gimana mau lanjut ya? Kalau ditanya mau lanjutin gue sih enggak, masih of course. Cuma Iya. kan kita di sekarang ini kan semester 2 aja kita yang mau impian. Iya. Enggak mungkin semester atas ya, mungkin akan ada yang tahu tapi kita kan gak ada yang tahu kan. Tapi nggak mungkin juga kita bakal paksain yang bangun lagi gitu. Iya. Jadi kayak mungkin kalau emang ini bisa dimasukin ya lanjut ya buat ngajarin mereka dulu. Kalau ditanya mau ngerebut atau enggak ya enggak. Enggak. Enggak berani apa nggak mau? Ngerebut kan berarti dia masih ada jabatannya dong. Ya, oke. Tapi kan itu kata gua salah tuh kayak iya kata gua sama nih. Kalau ngerebut berarti udah keluar juga aja gitu dong. Iya benar. Buat dia Kalau apa juga, tapi kalau memang kan kalau dibilang tadi ya pemimpin itu kan dipilih anggotanya. Jadi kalau anggotanya kayak oh dia cocok, ya udah dia ya udah gitu. Jadi kayak bukan rebut namanya. Iya, Jadi kayak pemilihan dia. Jadi anggota milih yang kayak ini bagus dan ini juga bagus, ayo kita adu. Ya, Jadi siapa yang paling bagus ya dua. jadi emang tergantung dari kalian juga. Salahin dia. gue yang salah ya. Seperti itu. Jadi ya emang tergantung dari kalian sama dari anak-anak itu kan. Iya. Jadi ini menurut kalian nih dari berapa kandidat ini siapa yang pantas? Yang paling meyakinkan tuh yang mana gitu. Buat kalian yang nonton kira-kira 3 anggota inti ini lanjut atau enggak? Tulis di komen. Emang di komen lu ada komen? Enggak main gue kan itu. Ya apa ya? Temen gue nih dia dulu waktu OSIS tuh jabatnya jadi bendahara juga tuh 2 periode kan dalam gue juga ya dia. Cuman beda sekolah gue ini beda sekolah tapi satu gedung. Oh Ya, iya, gitu. apa. Dia itu masuk di mau basket nggak universitasnya? Terus kami Gua di Universitas Tribangti kalau nggak salah dunia. Nah dia ikut, ya dia ikut hima gitu loh kayak khusus kampus juga sama Iya. Dan gue ngeliat dari keberanian dia tuh kayak ini gue banget. Tinta pemilu 2 hari juga hilang. Tapi cintaku padamu nggak akan hilang-hilang.
Dia dari kendaraan terus berani jadi hima. Wow, keren banget. Terus kamu dapet lagi apa? Mau lagi dia dapet IPK 4. Nah, itulah contohnya guys, ikut organisasi belum tentu bakal merusak IPK. Tergantung dari kalian. Ya. Modelnya tuh yang baik-baik aja gitu ya. Iya, betul. Jadi ya inspirasi gue tuh dia. Ya, nomornya dia. Terima kasih yang sudah berkuliah di teman saya yang ya di Tribakti. Ya, teman-teman yang berkuliah di Tribakti, terima kasih udah mau Menginspirasikan. Naila. Dan sekarang sudah jadi sekretaris yang bisa mengerjakan proposal Satu hari. Ntar gue angkat filmnya kayak dia. Parah, kita kasih 10 ya. Kayak gitu tuh. Next. Mana nih? Ada satu hal lagi. Enggak satu hal aja, ini masih ada beberapa pertanyaan. Di game kita ada kasus feodalisme nggak? Kalian tahu kan sebenarnya feodalisme itu apa? Tahu nggak? Iya. Lu kalau langsung ke gue. Kalau feodal mah. Coba jelasin. Nah, jadi kasus feodalisme itu kasusnya misalkan kita tuh punya bawahan. Kita tuh pengen banget dihormati sama bawahan kita. Oh, Senioritas. Kayak lu kalau pengen lu ke kakak kelas nih, kakak tingkat harus pakai emot apa ini? Emot mohon ya. Ya, terus kalau nggak lagi nih. Ada dulu terima kasih. Emang. Salah tuh. Saya gak baku, padahal mah ya minta Jatuhnya tuh, Ya. iya. Jatuhnya lu nggak mikirin. For them. Respect, respect. Tanggapan tuh gimana soal di kasus-kasus kayak gitu. Tapi di kita nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Kita benar-benar sama harga semua kan? Insya Allah sampai ke mana jangan sampai yang kayak gitu ya guys. Setuju. Gua pernah denger mungkin dari cutting. Iya. Kalau dulu ada mungkin diputus sama angkatan semester 8 Karena mereka ya. Alhamdulillah. diputus karena aku juga udah benci sih sama orang yang senang kuli Ya karena apalagi lo pengen dihormatin. Gelengkan kepala dan katakan gue tuh jangan malu karena menurut gue kalau pengen dihormatin tunjukin sikap lu. Benar, iya. Betul. Lu ngemis-ngemis lah, nggak bikin orang dapat respect. Malah jadi kesal sendiri. Malah jadi kayak ngeliatnya udah males ya. Tapi kalau seandainya iya betul. Karena kalau seandainya kita melindungin value kita, malah justru orang bakal respect sama kita. Contohnya Jangan deh. Namanya itu kan ada teori. Orang ada mobil jangan kita juga. Orang penting ya kelihatan. Jangan gitu, ketobenya lah itu apa? Pokoknya itu cuma mau basket doang di sini. Sama aja aku. Next time deh. Jangan kita. Kayak lanjut gimana? Nah, udah kenapa apa namanya Islam? Emang aku tuh gimana kalau di kontina nggak ada ya? Iya. Ya alhamdulillah banget sekarang. Tapi kayaknya itu juga jadi salah satu alasan buat orang-orang ini kayak nggak usah dipeduliin kan kalian gitu loh kayak Iya. mereka tuh udah ngerasain kalau FIBM bakal ada kayak begitu. Oh iya. Terus mereka tuh mau memperingatkan, cuma kalau diajak gitu juga sih kayak nggak semuanya seperti itu. Kita juga harus ini benar nggak sih di kampus ini kayak ternyata pun nggak semua kampus. Untuk tahu kita harus mencoba. Iya, berani dicoba guys. Betul. Karena kalau kalian masuk universitasnya itu agak bisa, terus kalian join BM-nya, kalian tidak akan menemukan hal seperti itu kan. Betul, jadi buat mahasiswa baru nih nanti adu PKKMB, kalian langsung tanya aja ke Ririn, Kak, cara join BEM FFG itu kayak gimana sih Kak? Gitu loh. Iya benar. Kan cuma kasih tahu caranya, aku kan Ya. menjelaskan caranya. Betul. Nanti selebihnya kan diserahkan oleh intinya. Ya, ada yang dimantaukan dan ya. Tergantung. Tuh. Jadi ada lagi menurut kalian tentang senioritas ini? Nah, sih pokoknya generasi selanjutnya jangan sampai ada gitu. Betul. Berarti tadi udah diputus oleh semester 8 Dan kita hari semester 8 sekarang ya? Iya. Kan kaki untuk buat
Orang kayak itu Iya, karena mereka pasangan terapi yang terburuk. Dulu juga dipeselin mungkin sama semester 8 rangkul yang di bawah, jangan lo nggak rangkul. Soalnya dia butuh temen di Iya, atas. dari kita juga sih. Iya. Karena kalau kita lihat juga ya, setiap BEM ngadain acara walaupun semester 8 ini sibuk, mereka selalu ikut loh. Iya betul loh. Selalu ikut kayak berusaha ngeluangin waktu walaupun nggak semuanya, tapi mereka tuh Iya, ikut. Iya. Karena itu antar mereka. Antar mereka. Iya, betul. Nah, yang gak ikut itu pun karena emang ada yang magang, ada yang lagi skripsi. Karena lagi pada Iya, sibuk, lagi kan? sibuk banget. Keren sih dia merangkul banget kan. Iya. Nah, yang mau PKKMB bulan September ya? September tuh gue pengen saya tuh ini lah masih pesan-pesan buat mahasiswa baru nanti, pesan kalian untuk mahasiswa baru apa, terus kalian harus kasih saran juga kira-kira mereka harus kayak gimana selama ini nyampe kuliah ini. Boleh duluan. Pesan sama salah sih. Pesan dan saran. Pesan. Kalau pesannya bergaul. Bergaul. Jangan circle-circle. Kalau kalian kalau kalian tuh dari SMK atau SMA circle-nya itu join di sini, circle-nya itu lagi kayak nggak akan dapat sesuatu yang lain gitu. Betul. Bosan. Iya, Kamu udah Iya. Terus kalau sutradaranya nih, aduh. Udah gitu. Itu apa tadi? Pesan ya? Iya. Terus sarannya sih jangan ikutin kata orang ya, kayak tadi contohnya nggak usah join wedding ini, nggak usah diikutin firman, ikutin kata hati sendiri aja karena diri sendiri ya gitu. Mau kayak apapun gitu, kayak ini bukan tipe gue banget deh, tapi kan kalian tahu kayak contohnya Gubernur Stephen itu Iya, kan princess banget kan, tapi dia bisa memiliki gitu, bahkan kembali seperti jual sampai going to have birthday again. Diri sendiri aja deh. Paham ini. betul. Apa? Gua udah sebenarnya juga bagian sama sih Yodi. Lagi sama ya. Hampir sama. Jadi ya intinya itu tadi lupa. Pesannya untuk maba, apa sarannya untuk maba nanti akan pas dia join Universitas Madrid ada baksa atau punya pikiran mau join PP. Iya, mantap. Tinggal milih ya. Padahal Gua lagi kosong ini pikiran dik. udah berarti ketuanya. Pesan buat maba, nikmatin lah lo kuliah di sini, jangan terbebani. Terus lo boleh circle, tapi lo tuh jangan fokus sama circle doang, lo juga harus bisa berbaur sama yang lain. Itu gaul, intinya gaul. Gaul tuh kata lo. Terus pesan apa lagi? Saran. Pasangannya nggak usah dengerin kata orang lain. Sama dong. Well. Kopi paste. Nah, udah cocok. Saran. Iya, boleh. Saran buat maba. Ayo join BPM. Oke. Dapat apa main di DNFMD? Dapat hikmah. Seluruh tahun di FFB. Seluruh tahu. Kamu kok nggak bisa ini? So, apalagi ya pasti bakal gabung sama kita juga kan, maksudnya kayak kalian tuh kayak Tasik. pasti tuh kalau di sini kan kita kayak kita aja ya. Iya. Nah kalau misalkan ada anak-anak baru kan jadi asik gitu kan ya. Percayalah mereka bertiga ini tipe-tipe ngerangkul. Betul. Mereka ngerangkul banget guys. Kita yang tadinya nggak akrab, yang tadinya diem kayak Kaira, salah satu anggota B, jadi berisik banget, jadi tanggil banget juga. Gara-gara dapat tuh. Dulu Krisnya juga pemalu kalau nggak salah. Itu Joli. Itu
pasang gitu dong. Iya. Mana-mana bareng. Terus juga kayak Wulan yang dia tuh nggak berani jadi ketua, sekarang dia mencoba jadi ketua pelaksana guys. Iya, Buang. Dia diemin aja udah. Kalau Kanaban agak sedikit ngawur. Jangan di tempat yang hanya itu aja. Keluar zona nyaman. Iya benar, harus keluar zona nyaman. Jadi kalau kalian nggak mencoba ya kalian nggak bakal tahu rasanya seperti apa. Betul, itu dia. Jadi jangan ngomong gak enak kalau kalian nggak pernah nyoba. Ini khusus yang KIP ya. Kalian ini dikasih beasiswa lah, beasiswa dari pemerintah kan. Jangan disia-siain juga. Jangan disalahgunain juga. Apalagi ya gitu deh, pokoknya kalian gak boleh sia-siain kesempatan ini dan Ya. macam-macam. Ya. Kalian ini dapat KIP, apalagi emang bener-bener lagi butuh bantuan gitu dari pemerintah. Jangan macam-macam pokoknya. Fokus aja mau kuliah. Kalau kalian bingung cara manage bisa kayak gimana, tanya aja ke mereka. Betul. Mereka pasti bakal ngajarin kalian buat cara manage kayak beli apa dulu, harus ngatur buat apa dulu. Yang pasti fokus ke kuliah guys. Kuliah, bukan harus fokus Macam-macam dah. Yang macam-macam. Kalau bisa nyari kesibukan lain, mending nyari kesibukan lain, entah itu di BEM atau entah itu lu nyari UKM. Podcast juga bisa nanti kita. Iya, kalian juga podcast dong, bantuin gue ngelirin. Iya, kita bakal nge-record ya. Gitu ya guys. Enggak, gue gak pernah capek kok kalau Yang penting ngadain lomba atau nggak ngikutin lomba. Pokoknya kalian harus ikut wajib. Kalau nggak dipanggil orang gaya. jangan gitu dong ya. Akon bro. Kena gue sama pro. Pokoknya kita bakal ngadain acara yang emang mungkin bakal meriahkan bumi bang. Waktunya untuk promosi berarti. Ya, promosi dong. Masa? Elah. Ini tuh emang itu lah pokoknya. Ada loh pokoknya. Baca aja sih artinya naik. Dan juga tahu. Langsung kotak aja ke dia lah. Agar nanti kayak inti dari pesan dan kesannya dari sangat tua, sangat rasa bendahara tuh kayak kita jangan terjebak di zona nyaman. Kita harus merangkul, kita harus join lah misalnya. Tapi joinnya yang baik-baik aja guys, jangan yang merusak diri kita sendiri. Kita terutama buat yang KIP, ketika kita udah dikasih privilege sama pemerintah, sama kampus, kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Iya benar. Karena hal baik yang kita lakuin itu akan baik juga buat diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, paling tambahan dari gue sih ya punya pendirian lah, dan gue setuju sama mereka kan harus punya pendirian sendiri, jangan terlalu FOMO ngikutin apa yang ada di TikTok, apa yang ada di sosmed lah. Kalau kalian belum ngejalanin, kalau kata gue mending cobain dulu gitu aja. Iya. No comment kalau Jadi jangan takut untuk mencoba ya guys. Betul, jangan takut buat mencoba keluar dari zona nyaman. Mending cobain dulu sebelum kalian Gagal berhasilnya belakangan. kalian tuh sebelum berhasil pasti harus gagal dulu. betul. Terus buat juga selain maba-maba nanti, buat mahasiswa yang udah ada di Universitas Mitra Bangsa, jangan ragu buat ngasih kita saran kegiatan atau saran kayak kritik-kritikan untuk kita. Terus kalau seandainya ada, misalnya kalian habis nonton podcast ini terus kalian tertarik sama podcast ini, langsung hubungin kita, bakal diskusi untuk untuk gabung, untuk collab ya. Misalkan nih kalian punya bakat atau minat terus kalian pernah menang lomba, ngomong aja ke kita undang nanti. Kita undang, betul. Atau mungkin punya bakat atau aku belum ikut lomba, belum dapat Pamerin aja di podcast. langsung pamer, nanti kita bakal kasih nih ada loh Kita kasih mahasiswa, panggung buat kalian. langsung aja kontak Nanti kontak personnya nanti bakal kita taruh lagi di deskripsi. ya. Oke, lanjut. Ya kalau ada kita udahin aja lah ya. Iya. Lama kan kita udah dari jam apa? Dari jam 1 dari jam 1 sekarang dari jam 2 kan. Setengah tiga. Udah 1 jam ya kurang lebih kita ngomong. Oke itu aja tuh kita santai. Oke, sekarang kita tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak buat
tamu kita dari ketua BM itu ada Kenny, ada sekretarisnya Naila, dan bendaharanya Loli yang udah menyempatkan waktunya hari ini. Pasti kalian sibuk banget karena kita menuju PKKMB. Tapi yang udah dibahas juga ya. Iya. Ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you guys buat di next episode. Dadah.